Shalom, apa kabar buat kita semuanya? Saya berharap kita semua baik-baik saja. Pada saat ini, saya mau menyampaikan sedikit dari firman Tuhan, di mana firman ini selalu menjadi inspirasi saya dalam kehidupan saya. Terdapat dalam Matius pasal 9, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Perikop ini menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Saya akan bacakan di ayat yang 27, lalu saya akan ceritakan kronologinya. Ayat 27 dia bilang begini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, Yesus, hai anak Daud." Jadi, waktu itu, ketika Yesus sedang berjalan, dua orang buta mengikuti Yesus. Sementara mereka mengikuti Yesus, mereka berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Jadi pada saat itu, ketika Yesus mendengar itu, Yesus tidak langsung menghiraukan mereka. Tapi Yesus terus berjalan, sampailah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, dan kedua orang buta ini masuk juga. Di situ Yesus katakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya, kami percaya." Lalu meleklah mata mereka. Cerita ini begitu luar biasa. Yang menjadi inspirasi saya adalah bagaimana kedua orang buta ini terus mempertahankan imannya untuk bisa disembuhkan matanya oleh Yesus. Mari kita bahas dari orang buta. Orang buta adalah orang yang tidak dapat melihat apapun, tidak tahu ada apapun di depan mereka, dan tidak tahu ada apa di sekeliling mereka. Tapi di cerita ini diceritakan bahwa ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya. Kalimat ini membingungkan saya. Kenapa? Dari sini mengatakan bahwa dua orang buta mengikuti Yesus. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara dua orang buta mengikuti Yesus, dan bagaimana mereka tahu yang lewat pada saat itu adalah Yesus, dan bagaimana mereka tahu bahwa itu memang Yesus padahal mereka belum bertemu Yesus sama sekali. Ternyata setelah saya pikirkan, setelah saya selidiki Alkitab, ternyata mereka memang buta secara fisik, tetapi tidak secara rohani. Mereka memang tidak dapat melihat Yesus, tetapi mereka dapat merasakan Yesus. Ketika Yesus lewat, pada saat itu mereka dapat merasakan bahwa Yesuslah yang lewat, sehingga mereka berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Nah, ketika saya perhatikan ini baik-baik, timbul pertanyaan lagi, bagaimana mereka dapat merasakan bahwa yang lewat adalah Yesus? Setelah saya baca di ayat 27, mereka berseru dengan kalimat, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Kalimat Yesus anak Daud, kasihanilah kami, ini menandakan bahwa mereka telah mengenal Yesus sebelumnya. Dari mana mereka tahu bahwa Yesus adalah Daud? Karena mereka sering mendengar cerita tentang Yesus, sehingga mereka mengenal Yesus. Kalau mereka tidak tahu cerita tentang Yesus, kalau mereka tidak tahu Yesus adalah anak Daud, saya yakin dan percaya mereka tidak akan dapat merasakan Yesus. Tapi karena mereka telah mengetahui bahwa Yesus adalah anak Daud, sehingga mereka berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami," mereka dapat merasakan bahwa itu adalah Yesus yang lewat pada saat itu. Jadi, untuk kita semuanya, sebagaimana dua orang buta dapat merasakan Yesus, kalau kita mau merasakan hal yang sama, maka kita harus lakukan apa yang dilakukan kedua orang buta itu. Untuk kita semua, kalau kita mau merasakan Yesus ada di hati dan pikiran kita, maka kita harus banyak belajar firman Tuhan. Karena tanpa kita belajar firman Tuhan, kita tidak akan mengenal Yesus sesungguhnya. Untuk itulah sebabnya kita harus lebih lagi merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat merasakan Yesus hadir di hati dan pikiran kita. Jadi marilah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar kita mengenal Yesus dengan sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati.